di gelombang kedua ini kira-kira apakah mereka semakin menegakkan protokol kesehatan ataukah biasa-biasa saja? Yuk ikuti saya sekalian, saya mau berbelanja Merdos. Yuk. Jaga di beberapa titik dengan adanya kegiatan pernikahan gitu ya, orang banyak datang, belum lagi kegiatan keagamaan termasuk perayaannya dan juga mungkin kegiatan politik, otomatis ya mutasi-mutasi pun terjadi gitu antar virus COVID-19 sehingga muncul mutasi ganda. Bahkan ada juga mutasi 3 kali gitu ya, triple mutan. Yang mana ini kita sebut dengan B1618 ya. Tadi kan 17 ujungnya, ini ujungnya 18. Lebih satu Tapi B1618. 18. Generasi ketiga ya. Iya, ini generasi ketiga gitu ya. Itu baru muncul Dan atau gimana? muncul baru ya katanya sih memang hampir bersamaan sih Pak kalau saya lihat dengan B1617. Tapi yang lebih banyak menyebar memang B1617 ya daripada yang double mutan ya daripada yang triple mutan ini sendiri gitu. Pemerintah setempat gimana menangani proses mutasi maupun menghindari mencegah kerumunan macam-macam. Karena di Indonesia kan banyak gagalnya itu. Jalan-jalan petik. Iya, kalau di India Pak mengetahui hal ini ya, dan pada saat itu di tanggal 20 April kan wah ini kasus tiba-tiba naik gitu. Secara signifikan langsung pemerintah melakukan lockdown di tingkat negara bagian. Nah, di tingkat negara bagian, bukan secara nasional waktu itu ya. Karena memang pusat epicentrumnya ini selain kota New Delhi ada juga di Maharashtra. Jadi ibaratnya tuh yang lockdown ini adalah Jakartanya gitu Pak. Bener-bener lockdown gitu ya. Tapi lockdown negara bagian ini berbeda dengan sebelumnya di tahun 2020 yang ketat, di mana penerbangan domestik masih boleh ya. Habis itu juga bus antar negara bagian masih boleh, kereta antar negara bagian ataupun antar provinsi masih boleh gitu. Dan beruntungnya dengan lockdown ini bisa dikatakan benar-benar berhasil ya mengurangi kasus COVID-19. Dan sekarang kita bisa menyaksikan sendiri betapa kasus COVID-19 perlahan melandai. Sebab ya sekarang banyak negara bagian yang ada di India yang mulai juga melakukan lockdown itu sendiri gitu, sehingga mempercepat ya untuk penekanan penyebaran kasus COVID-19. Nah, tapi ya selain lockdown itu pemerintah pada saat terjadinya gelombang 2 apalagi di kota New Delhi gelabakan. Kasusnya benar-benar meningkat tapi fasilitas kesehatan rumah sakit ya tempat tidur ICU tidak memungkinkan. Oksigen tidak tersedia, tidak cukup. Obat juga tidak cukup ya. Dan juga tempat kremasi tidak cukup juga. Nah, belum lagi vaksin masih tersendat-sendat diberikan. Nah, ini menjadi pembelajaran yang luar biasa ya bagi pemerintah India untuk selanjutnya nanti menghadapi gelombang ketiga dari COVID-19 ini yang diperkirakan nanti sekitar 6 sampai 11 bulan ke depan. Dan nanti gelombang 2 ini nanti katanya akan diperkirakan selesai benar-benar melandai sampai bulan Juli kalau tidak salah.
ya. Walaupun sekarang kita sudah menyaksikan kasusnya sudah menurun sampai ke angka hariannya 200 ribuan. Jadi ada perkiraan gelombang ketiga ya? Gelombang ketiga dalam waktu 6 sampai 11 bulan ke depan. Dan pemerintah sekarang pun sudah mulai siap-siap untuk tempat tidur ICU bed ingin diperbanyak. Lalu untuk ketersediaan oksigen ingin diperbanyak, obat-obatan juga ingin diperbanyak lagi, dan terkait vaksinasi, Pak, India ini kan negara produsen vaksin terbesar, ya. Iya, iya, betul. Bahkan mungkin termurah juga di dunia, menjadi harapan dunia juga, ya, termasuk juga Indonesia. Saat ini India pun ya setelah berfokus kepada vaksinasi kepada orang tua, sekarang fokus ke yang muda ya, 18 tahun ke atas, dan di sebelum gelombang ketiga nanti fokusnya kepada anak-anak kecil gitu ya, agar tidak terjadi yang namanya penyebaran yang begitu masif. Dan sampai saat ini Pak, India sudah berhasil melakukan vaksinasi hampir 200 juta dosis. Artinya 200 juta target. Dosis. Bukan target. Sudah diberikan 200 juta dosis kepada warga negara India itu sendiri. Jadi untuk vaksinasi ini angkanya ini sekitar yang diberikan ini sekitar perharinya Pak ya 1 juta sampai 2 juta lah dosis rata-rata dalam satu harinya diberikan gitu. Kalau program vaksin di Indonesia ini akan terjadi semacam silang sengkarut gitu karena ada keraguan masyarakat dalam menerima vaksin. Ada yang karena Astra itu karena unsur babinya sehingga ada penolakan haram. Lalu Sinovac itu ada keraguan karena dalam bahasa Jawanya khasiatnya tidak maksimal gitu, Mas. Betul, iya. Macam seperti itu kan, sehingga tidak maksimal walaupun akhirnya masyarakat menerima. Cuman karena kita menjadi konsumen dari vaksin tidak seperti India yang menjadi produsennya, kita sangat tergantung pada mereka sehingga ya tersendat-sendat begitu, Mas. Betul. Kalau soal produksi vaksin apa yang bisa kita pelajari dari India, Mas? Karena kita kan juga memproduksi gotong royong, merah putih, macam-macam itu. India ini Pak, kalau masalah farmasi ya jauh lebih maju daripada Indonesia. Masalah farmasi. Iya. Dan dia bisa memproduksi jauh harganya lebih murah dari apa yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat bisa bikin obat harganya 50 juta, India bisa bikin dengan harga 1 juta, 2 juta, 3 juta. Amerika Serikat aja sampai protes. Kenapa mereka bisa buat obat dengan khasiat yang setara dengan harga yang lebih murah? Karena memang kemampuan warga India tuh ya segitu untuk bisa membeli obat gitu. Sehingga memang perusahaan-perusahaan India ini tidak bermain di harga gitu, tapi bermain di jumlah kuantitas yang dijual gitu ya. Karena kan banyak di sini konsumennya gitu. Ya, karena memang sumber daya ini Pak, berbicara sumber daya manusia sih Pak ya. Kalau sumber daya manusianya mumpuni, tentu bisa melakukan yang namanya produksi vaksin ataupun obat-obatan sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait modal. Nah di India kan para pemodalnya, kalaupun pemerintah nggak bisa, ini yang punya modal memang dari perusahaan vaksin India. Nah namanya ada Serum Institute of India. Ini adalah yang memproduksi Covishield bekerja sama dengan AstraZeneca ya, yang dari Oxford University. Nah ini yang punya memang dari swasta. Terus ada juga Bharat Biotech. Nah ini juga setahu saya yang punya dari swasta juga, tapi sedikit didukung oleh pemerintah gitu, sedikit didukung dari pemerintah. Jadi memang modal, sumber daya manusia, dan juga pasar ataupun konsumen ini sangat penting sih saya pikir dalam menentukan sebuah negara ini bisa memproduksi obat-obatan ataupun vaksin itu sendiri gitu.
Dan India punya vaksin buatan dalam negeri yaitu bernama Covaxin, Pak. Oh, vaksin. Dari Bharat Biotech. Ya, namanya Covaxin. Ini buatan dalam negeri. Sehingga mereka tidak tergantung ya, tidak terlalu tergantung dengan negara-negara lain gitu. Dan jangan harap India menggunakan vaksin dari China karena dua negara ini adalah dua negara rival dan dua negara ya yang berseberangan dan bersaing dalam diplomasi vaksin itu sendiri gitu. India ingin jadi pahlawan vaksin dunia, China juga gitu. Cuman memang India ini lebih dekat kepada negara-negara barat sehingga penelitiannya gitu ya dan juga mungkin pengakuan dari WHO itu lebih dekat kepada India daripada China. Sehingga mungkin saya pikir bisa lebih diterima gitu kepada negara-negara lain. Bahkan Inggris pun ingin melakukan yang namanya impor dari India gitu, beberapa negara-negara barat ya untuk vaksin karena harganya lebih terjangkau gitu. Kalau Mas Agus kan hubungan internasional, ya. Kalau membandingkan, ya, saya melihat ada faktor politik ketika mengambil kebijakan soal misalnya vaksin. Ada pertarungan politik misalnya begitu, ada kepentingan parpol macam-macam gitu. Kalau di India seperti apa? Begini Pak, India ini hanya gara-gara ini Pak ya, gelombang kedua inilah dia terpaksa buru-buru gitu ya untuk mengejar program vaksinasi sebesar-besarnya bagi rakyatnya. Sehingga memang datang dari beberapa perusahaan lain seperti dari Rusia ya, Sputnik 5 ya, kalau tidak salah, atau Sputnik V ya, itu datang ke India dan ingin melakukan produksi juga di dalam India gitu ya. Selain itu juga ada Pfizer dan Moderna atau bahkan Johnson & Johnson juga konon katanya ingin berencana. Tetapi saya melihat ya sebenarnya pemerintah ini yang dikritisi saat ini Pak, kenapa ya tidak dari dulu sebelum gelombang kedua datang seharusnya melakukan bantuan ataupun subsidi untuk mempercepat proses produksi vaksin, dua vaksin utama yang ada di India, yaitu yang tadi saya sebutkan ya, Covaxin buatan dalam negeri. Ini seharusnya kan kalau pengen dipercepat produksinya kasih misalnya gitu ya bantuan dari pemerintah, tapi kenapa dibiarkan berdiri sendiri ya, mencari pendanaan gitu ya untuk bisa memproduksi vaksin yang banyak. Termasuk juga hal ini terjadi kepada Covishield yang mana ini bekerja sama dengan AstraZeneca, Serum Institute of India. Mereka juga dari swasta tapi belum mendapatkan dukungan maksimal dari pemerintah, sehingga yang menjadi kritikan kenapa pemerintah tidak melakukan ataupun membantu gitu ya produksi vaksin dari mereka untuk dipercepat ya dengan memberikan bantuan finansial. Nah, ini sih yang menjadi perhatian pada saat itu. Ya, jadi saya melihat untuk ketergantungan terhadap vaksin dari luar itu bisa dikatakan masih terbilang lebih rendah lah ya kalau dibandingkan dari negara kita gitu dari segi ketergantungannya. Tinggal bagaimana pemerintah ingin memaksimalkan yang ada di dalam ini. Ya. Gitu. Memang secara umum India dari sisi SDM, misalnya SDM ya, itu kan banyak pakar dari, karena mereka belajarnya ke Eropa, ke Inggris misalnya, ada dan Inggris biasanya mensupport karena mereka bagian dari persemakmurannya. Nah, kita ini pakar-pakarnya itu kan lepas-lepas ya. Nah, itu dia Pak. Lepas-lepas, ada yang sana dan tidak ada yang menghimpun dan misalnya mengumpulkan. Kalau COVID ini menjadi sebuah musuh bersama, seharusnya kan semua pakar kita yang katanya juga pintar-pintar itu kumpul dan himpun. Insya Allah kita
bisa menyamai dia dalam produksi vaksin gitu Mas? Sebenarnya bisa saja itu Pak terjadi ya, tapi kan itu dia Pak, kadang dari luar itu juga menghambat gitu ya. Dari luar misalnya mungkin ada produsen vaksin dari luar negeri yang mungkin tidak ingin adanya misalnya perkembangan vaksin di dalam negeri, misalnya itu yang pertama. Terus keseriusan pemerintah juga dipertanyakan. Apakah pemerintah ini maunya benar-benar mengembangkan vaksin nasional? Ini kan juga dipertanyakan. Saya melihat kalau dari segi strategi menangani COVID-19 saja salah, bagaimana mau mikirin masalah vaksin gitu untuk diproduksi dalam negeri gitu. Ini kan semuanya butuh strategi, semuanya butuh planning gitu yang benar-benar jelas. Kalau dari awal aja nggak jelas gitu ya, apalagi mau mikirin vaksin itu sulit kayaknya. Dan apresiasi Pak, biasanya yang menjadi ini Pak ya, yang menjadi kritikan bagi orang yang belajar berkarya, orang Indonesia yang hebat-hebat di luar negeri ini adalah kritikannya kepada pemerintah, biasanya apresiasi yang diberikan itu masih terbilang rendah ya. Kalau apresiasi saja rendah, bagaimana fasilitas yang diberikan gitu. Itu pasti jauh sekali dengan yang ada di barat gitu. Hingga akhirnya mereka bingung. Kalau saya di Indonesia ilmu saya tidak terpakai, belum lagi mungkin tidak diapresiasi, ya lebih baik saya bekerja di luar aja gitu. Minimal seperti apa? Ya Pak, Apresiasi itu minimal seperti apa? gini Pak. Pertama, misalnya ada seorang ahli, misalnya di bidang, anggap aja di bidang vaksin ya. Kalau di luar negeri dia dibayar 100 juta, di Indonesia dibayar berapa kira-kira Pak? 10 juta gitu. Itu aja sudah gampang gitu. Mahasiswa S3 seperti saya, kalau saya menjadi dosen di India, setidaknya saya dapat gaji 20 sampai 40 juta. Di Indonesia saya berapa gitu. Itu aja sudah mikir masalah gaji. Belum lagi kita masalah fasilitas gitu ya. Kalau orang ahli virus misalnya gitu ya, fasilitasnya kan luar biasa gitu kalau di Eropa, dan mengembangkan kemampuan dia gitu untuk bisa berinovasi. Saya mau beli alat ini, saya mau beli alat itu gitu ya, dibelikan gitu ya kalau di luar negeri. Kalau di dalam negeri mungkin pengajuannya butuh sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Belum lagi dicampuri urusan politik. Nah, baru-baru ini mohon maaf saya agak mengkritisi pemerintah ketika LIPI coba dileburkan misalnya dengan lembaga antariksa, dan itu pun di bawah seorang pimpinan politik. Bagaimana mau bisa berkembang sebuah lembaga penelitian dipimpin, dibina oleh pemimpin politik? Ini kan bingung kita seperti ini kalau pemerintah coba meleburkan lembaga-lembaga penelitian. Dan teman saya yang bekerja di LIPI benar-benar, dan orang di dalam LIPI benar-benar tidak sepakat dengan peleburan-peleburan lembaga penelitian yang ada di Indonesia. Justru mereka harus dikembangkan gitu ya, bukan justru dileburkan seperti itu. Artinya menjadi lembaga sendiri. Iya, menjadi lembaga sendiri yang akhirnya harus berkembang, itu yang lebih bagus. Sebentar Pak ya. Ya. Mohon maaf Pak, sebentar.